yaitu tentang perintah agar kita melakukan kebaikan dalam segala hal. Rasulullah menyatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah dalam pembunuhan tersebut. Hadis ini sudah kita jelaskan, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik, baik kepada diri kita sendiri, berbuat baik kepada Allah, yaitu selalu merasa diawasi olehnya, berbuat baik kepada binatang, hewan. Jadi perintah untuk berbuat baik dalam segala hal. Selanjutnya, hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini berisi tentang wasiat-wasiat Nabi SAW. Tentu yang namanya wasiat adalah pesan-pesan yang sangat penting, yang itu berkaitan dengan kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita baca hadisnya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Inilah jamaah sekalian, hadis yang berisi wasiat-wasiat Nabi yang sangat penting. Walaupun wasiat ini ditujukan kepada dua orang sahabat, namun wasiat ini juga berlaku kepada siapa saja. Berlaku kepada kita sebagai umatnya. Karena yang menjadi ibrah dalam ungkapan yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sehingga disebutkan dalam suatu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Seperti misalnya didapati banyak di dalam Al-Quran, terkadang ayat itu turun kepada perorangan, turun kepada sebagian sahabat pada kasus-kasus tertentu. Namun semua ayat yang ada dalam Al-Quran berlaku juga kepada seluruh manusia. Nah, demikian pula Nabi mengatakan, "Ittaqillah." Bertakwalah engkau ya Abi Dzar. Tetapi ini berlaku juga kepada seluruh umatnya. Demikian pula Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya adalah wa an utira qabla an anam. Aku diperintahkan untuk sholat witir sebelum aku tidur. Wasiat ini walaupun ditujukan kepada Abu Hurairah, namun hukumnya berlaku kepada seluruh umatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia. Sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita, itu sahabat Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Dan juga sahabat Abi Abdurrahman, namanya Mu'ad bin Jabal. Abu Dzar ini adalah kunyah. Padahal Jundub bin Junadah tidak punya anak namanya Dzar. Tetapi itulah kunyah yang tidak harus dinisbatkan kepada anaknya. Sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, adalah sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan beliau di mana dia memiliki sikap juhud terhadap dunia yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karenanya dia hidup lebih memilih sendirian. Artinya terpisah dari kebanyakan masyarakat. Oleh karena ketika dia meninggal, tidak ada yang tahu kecuali hanya budaknya. Saking juhudnya, dia memiliki pendapat dalam masalah zakat yang tidak dimiliki pendapat-pendapat yang lainnya. Yaitu barang siapa yang memiliki harta emas misalnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya semuanya. Ya, jadi kalau kita punya emas 85 gram, pendapat beliau semuanya harus dizakati. Padahal yang benar bahwa kalau kita memiliki emas 85 gram, kita hanya wajib menzakati berapa persen? 2,5%. Jadi saking juhudnya beliau. Dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal adalah sahabat yang faqih, ya, yang alim, wara', cerdas, luas pengetahuannya. Makanya beliaulah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk berdakwah kemana? Ke Yaman. Beliaulah salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Sedangkan dakwah itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang membutuhkan ilmu yang luas. Maka diantaranya adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, langsung kita bahas wasiat-wasiat ini jamaah sekalian. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat takwa adalah wasiat yang sangat mulia, wasiat yang sangat berharga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk selalu berwasiat menyampaikan tentang pentingnya ketakwaan. Di antara sunnah yang dianjurkan oleh para khutbah, mereka yang berkhutbah pada sholat Jumat, ya, yaitu hendaklah dia menyampaikan wasiat takwa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa wasiat takwa adalah wasiat yang tidak pernah basi, yang tidak boleh kita tinggalkan kapanpun dan sampai kapanpun. Kenapa? Lihat di sini. Allah juga mewasiatkan kepada umat-umat terdahulu, kepada umat-umat yang diberi Alkitab untuk berwasiat takwa. Demikian pula wasiat takwa, ya, harus terus kita ungkapkan sampai ya terjadinya hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran ada 260 ayat. 260 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fadilah takwa. Kalau kita membahas semuanya, nggak mungkin cukup waktunya. 260 ayat. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya wasiat takwa. Di antara ayat yang sering kita dengar
keutamaan dari ketakwaan, yaitu takwa merupakan kunci seseorang mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan yang dia hadapi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Ayat ini merupakan kunci, artinya tatkala kita mendapati kesulitan hidup, kesulitan dalam masalah ekonomi, kesulitan dalam masalah-masalah yang lainnya, maka cara agar kita mendapatkan rizki, cara agar kita mendapatkan jalan keluar adalah dengan meningkatkan apa? Ketakwaan. Ketakwaan juga merupakan kunci seseorang mendapatkan kenikmatan surga yang tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Surat Maryam ayat 63. Ketakwaan merupakan parameter seseorang itu disebut sebagai auliyaur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak akan ditimpa rasa sedih dan juga tidak akan merasa takut. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah parameter orang itu dikatakan wali. Jadi wali itu bukan orang yang memiliki kehebatan khusus, tidak mempan dibacok, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa mereka-reka apa yang akan terjadi, bisa membaca hati orang. Bukan itu wali. Siapapun kita bisa menjadi wali Allah, yaitu dengan apa ini? Ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketakwaan juga merupakan kunci Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apa lanjutannya? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk kaum mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jadi ini jamaah sekalian, kunci agar kita mendapatkan keamanan, ketentraman, dan juga terhindar dari segala musibah. Nah, terhindar dari segala musibah, bencana, agar negeri kita tidak ditimpa tsunami, tanah longsor, banjir bandang dan yang lainnya, adalah dengan meningkatkan apa? Ketakwaan. Makanya ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa tidaklah terjadi bencana di muka bumi ini melainkan disebabkan banyaknya umat manusia yang tidak bertakwa, banyak melakukan kemaksiatan. Zahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, disebabkan karena ulah tangan manusia.
maksiat-maksiat. Ya. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Selanjutnya, yang perlu kita pahami, apa yang dimaksud dengan takwa. Ya, di awal tadi kita sebutkan tentang keutamaan takwa, dan juga sering kita dengar istilah takwa. Bagaimana orang itu dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa. Maka di sana para ulama banyak memberikan pengertian tentang takwa. Adapun pengertian yang paling bagus yang selalu disampaikan oleh para ulama, yaitu pengertian yang disampaikan oleh Tolaq bin Habib. Apa kata beliau tentang takwa itu? Beliau mengatakan, an ta'amala bi ta'atillah ala nur minallah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nur minallah takhafu iqaballah. Yaitu takwa itu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, karena engkau berharap pahala darinya. Yang kedua, wa anta truka maksiatallah, engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah di atas cahaya darinya, dan engkau takut akan azabnya. Nah ini beliau gabungkan antara roja dan al-khawf. Sedangkan dua poin ini harus ada dalam hati kita tatkala kita beribadah. Roja, berharap mendapatkan pahala. Al-khawf, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah sekalian pengertian takwa. Jadi orang yang bertakwa itu di mana apabila dia melakukan segala bentuk ketaatan. Anta'mala bi ta'atillah. Jadi dia melakukan ketaatan yang sifatnya adalah ibadah. Karena memang inilah yang menjadi tujuan hidup kita, agar kita mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah. Ibadah di sini, ketaatan di sini mencakup ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib seperti kita melaksanakan apa yang Nabi sebutkan dalam rukun Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan menghadapkan wajah kalian ke arah barat atau ke arah timur. Walakinnal birra, kebaikan itu adalah nah ini bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori takwa. Walakinnal birra man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaika, beriman kepada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Ini berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ya. Tidak sampai di situ. Allah juga mengatakan wa atal mala lahu bihi. Termasuk bentuk ketakwaan yaitu dia memberikan hartanya zawil qurba kepada orang-orang yang terdekat kepadanya, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin pada fakir miskin, wa banis sabil wasailina wa firiqa. Itu dia memberikan hartanya kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dan Allah katakan wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan sedekah dari harta yang dia cintai. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah yang paling utama adalah memberikan harta yang paling kita senangi, yang paling kita cintai. Ya, jadi bukan memberikan harta yang memang kita itu sudah gak butuh dengannya. Kadang kan kita memberikan sedekah kepada orang lain dengan harta-harta yang kita sudah tidak butuh lagi, sudah gak mau. Di rumah makanan 3 hari gak dimakan, adalah kasih tetangga aja. Ya, kendaraan udah rusak mulu gitu kan, baru dikasih orang. Ya, ini boleh. Tetapi yang paling utama yaitu kita memberikan barang kepada orang lain, yaitu yang kita sangat mencintainya. Makanya Allah mengatakan di sini wa atal mala ala hubbihi. Dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang pertama kali kita berikan sedekah zawil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa mereka? Kerabat dekat kita. Ya, keluarga kita, istri kita, anak kita, paman, adik, kakak, orang tua, ini yang harus kita dahulukan. Sebelum kita bersedekah kepada orang lain, perhatikan dulu keluarga kita. Karena tatkala kita bersedekah kepada saudara kita, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu sebagai pahala silaturahim, dan pahala yang kedua itu pahala sedekah. Dan tidak hanya itu, Allah menyebutkan di antara bentuk ketakwaan wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang menepati janji ketika mereka berjanji. Makanya orang yang ingkar janji, maka dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Berhutang janji mau kembalikan tanggal 1, kemudian dia mengundur-mundur, bahkan berusaha untuk melarikan dirinya gitu kan, maka ini bukan termasuk orang yang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan dia bersabar dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Ya, ulaika, kata Allah, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? Bertakwa. Ya, dari sini jelaslah bagi kita bahwa ketakwaan yaitu dengan kita mengerjakan amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau memang amalan tersebut disyariatkan, maka lakukan kapanpun, dimanapun. Kalau kita mendapati kesempatan untuk melakukan kebaikan, kerjakan. Jangan kita tunda-tunda, karena salah satu tipu daya syaitan yang membisikkan hati kita agar kita menunda-nunda amal kebaikan. Ya, ketika kita ingin bersedekah, nanti aja, nungguin uangnya banyak. Ketika dia ingin hadir kajian, ya, nanti aja. Kalau sudah memiliki waktu luang, kalau sudah pensiun, baru hadir kajian. Tahu-tahunya stroke gitu kan. Nah, ini jangan sekalian. Ya. Dan apa kata Talak bin Habib? Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kebaikan amal soleh yang kita kerjakan di atas cahaya dari Allah. Artinya betul-betul ada dalilnya. Semua kebaikan adalah kebaikan yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bukan kebaikan mengikuti perasaan. Bukan kebaikan mengikuti adat istiadat. Bukan kebaikan berdasarkan hawa nafsu, ikut-ikutan kebanyakan apa kata orang. Bukan itu. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya mas kalian? Tarju sawab Allah. Tatkala engkau melakukan ketaatan, hadirkan agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Dan ini bukan merupakan kesyirikan. Orang-orang sufi mengatakan siapa saja yang beribadah berharap mendapatkan pahala
agar masuk dalam surga, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Karena mereka mengatakan ibadah itu harus betul-betul lillahi ta'ala, tidak boleh yang lainnya. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan, ya, menjelaskan tentang nikmat surga, melainkan tujuannya agar ada harapan dalam hati kita agar kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Bahkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, wa idza sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, maka mintalah surga Firdaus. Demikian pula doa para nabi dan rasul, seperti doa Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Rabb, jadikanlah aku sebagai penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Artinya, ya, tidak mengapa kita beribadah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa itu apa? Wa an tatruka maksiatallah. Engkau meninggalkan segala bentuk maksiat. Ya. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jika memang kita tahu itu adalah larangan maksiat, maka tinggalkan. Kenapa? Karena yang namanya larangan itu adalah batasan-batasan Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Dengan tegas Nabi mengatakan fajtanibu, jauhilah. Artinya, ya, kita bukan hanya disuruh untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tapi kita pun harus meninggalkan perbuatan-perbuatan, wasilah-wasilah yang menjurus kepada apa? Maksiat tersebut. Kalau kita sudah tahu perbuatan itu akan menjurus kepada kemaksiatan, tinggalkan. Makanya Allah tidak hanya mengharamkan zina, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Artinya kita juga dilarang melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perzinahan. Kalau kita tahu misalnya, ya, tidur lewat dari jam 10, jam 11 akan meninggalkan sholat subuh, gitu kan, bangun jam 7, jam 8, maka wajib baginya untuk tidur ba'da sholat isya. Tujuannya apa? Agar dia tidak kebablasan. Ya, ini. Jadi segala bentuk larangan dari Allah ataupun Rasulnya tinggalkan. Dan juga meninggalkan larangan Allah, ini sifatnya mutlak. Baik hukum larangan itu sifatnya haram atau makruh. Karena kalau kita mempelajari ilmu fikih, larangan itu ada dua. Ada yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya apa? Makruh. Walaupun kita sudah tahu itu hukumnya makruh, tetap kita tinggalkan. Intinya, prinsip kita dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertanya-tanya, ini haram atau makruh. Terus kalau makruh kenapa? Mau dikerjakan? Ya. Karena di sana banyak larangan-larangan dari Nabi SAW yang sifatnya makruh. Seperti misalnya an-nahyu anil akli muttaqi'ah, larangan makan sambil bersandar. Ya, bersandar begitu kan ke tembok, atau mungkin tangannya dia ginikan sambil makan. Ini hukumnya makruh. An-nahyu anisrubi min fa'il larangan minum dari mulut teko. Artinya kita dilarang, ada tekon gitu kan, kita langsung minum blok gitu ya. Ini hukumnya dilarang, tapi sifatnya apa? Makruh. An-nahyu anitanafus fil ina, larangan bernapas ketika minum, yaitu di wadah itu. Ini hukumnya makruh. Demikian pula an-nahyu an istinja'i bil yamin, larangan beristinja dengan tangan kanan. Ya, kemudian larangan berjalan dengan sendal yang berbeda. Kemudian juga larangan minum dan makan sambil berdiri. Dan banyak larangan-larangan dari Nabi SAW yang sifatnya apa ini?
makruh. Ingat, walaupun itu adalah makruh, tetap kita berusaha untuk meninggalkan. Ya, inilah yang disebut dengan totalitas dalam beragama. Inilah yang disebut dengan kita memeluk agama Islam dengan kafah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, masuk Islamlah kalian dalam keadaan apa? Kafah. Jadi tidak memilih apa yang dia senangi, apa yang sesuai dengan dirinya, dia kerjakan. Ketika itu tidak sesuai dengan dirinya, maka dia tinggalkan. Ya, ini jamaah sekalian takwa, yaitu engkau meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya perbuatan dosa itu pasti mendatangkan banyak bahaya, mendatangkan banyak dampak negatif, keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa memaparkan tentang akibat buruk dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Banyak sekali beliau menyebutkan. Di antaranya bahwasanya dosa, maksiat itu menyebabkan orang itu terhalang dari ilmu. Dia menghadiri kajian, menghafal, tidak masuk-masuk ke otaknya. Sulit untuk mencerna ilmu. Tidak pernah paham ketika hadir kajian. Itu kenapa? Karena disebabkan kenapa ini? Maksiat. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i, kita tahu beliau adalah imam, seorang yang diberikan banyak keutamaan. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i bagaikan matahari terhadap bumi. Artinya bumi tanpa matahari hancur. Demikian pula umat ini tanpa Imam Syafi'i, maka akan tersesat banyak umat manusia. Artinya seperti itu. Ya. Pernah suatu ketika dia mengalami kesulitan dalam menghafal. Menghafal sering lupa gitu kan. Ya. Maka dia pun mengeluh kepada Imam Waqi'. Seraya mengatakan, syaqautu ila Waqi' su'a hibli fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mewasiatkanku agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa fadlullah la yu'tahu 'asin. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, keutamaan Allah yang cahaya tersebut akan redup, dan keutamaan Allah itu tidak akan diberikan oleh pelaku-pelaku maksiat. Maksiat akan membuat hati ini keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan kemaksiatan, maka akan terdapat titik hitam dalam hatinya. Ya, tatkala dia terus melakukan kemaksiatan, walaupun itu adalah dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus, maka ini akan menjadi dosa besar. Maka disebutkan dalam sebuah ungkapan, ya, la kabirata ma'a istighfar wala saghirata ma'a istimrar. Tidak ada dosa besar kalau dia selalu bertaubat, dan tidak dikatakan dosa kecil kalau dia melakukan terus-menerus. Wala saghirata bistimrar. Tapi kalau dia terbiasa menganggap sepele, ya, dia melakukan perbuatan dosa sudah rutin begitu kan, maka titik hitam itu akan menguasai hatinya. Ketika hatinya itu sudah menjadi hitam, maka inilah yang disebut dengan hati yang sakit, hati yang mati. Dan ini tanda orang mendapatkan kesengsaraan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka yang selamat, mereka yang mendapatkan keberuntungan adalah ya, yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini dijamaskan maksiat. Ya, kalau orang sudah keseringan berbuat maksiat,
hatinya itu mati. Kalau hati sudah mati, susah sudah. Sulit dinasehatin, sulit menerima nasihat, ya, dan dia melakukan kemaksiatan menjadi suatu kenikmatan. Tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Inilah jemaah sekalian. Ya, makanya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Itulah hakikat takwa jemaah. Ya, yaitu apa? Wa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawabullah. Wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat apa? Takwa. Ya. Makanya ketika kita mewasiatkan kepada siapa saja, kepada anak kita yang mau melakukan perjalanan safar, ingatkan dia untuk selalu bertakwa. Makanya wasiat Nabi katakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Baik tatkala engkau sendiri atau di tengah-tengah keramaian. Kadang orang itu bertakwa hanya pada tempat-tempat keramaian. Ketika dia dalam keadaan sendiri, dia tidak malu untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, kemudian wasiat yang kedua, apa kata Nabi? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan yang kita kerjakan dengan kebaikan. Artinya jemaah sekalian, ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka bersegeralah bertaubat dan iringlah dengan kebaikan. Misal, tatkala dulu kita sering meninggalkan sholat, lalai dari mengerjakan sholat, meninggalkan sholat biasa saja, kemudian kita bertaubat, maka cara salah satu bentuk taubat nasuha dari sering meninggalkan sholat, yaitu dia beretikat untuk tidak melakukan lagi dan memperbanyak melakukan apa? Sholat sunnah. Ini adalah taubat nasuha dari meninggalkan sholat. Ya, artinya sholat yang dia tinggalkan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, kemudian dia bertaubat, apakah perlu mengkodok sholat-sholat yang dikerjakan? Kalau mengkodok, bayangin berapa lama itu kita mengkodok sholat setahun gitu kan? Berhari-hari, ya kan? Maka bagaimana cara taubatnya? Memperbanyak sholat sunnah. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, unzuru ila sholati abdi hal atammaha au intaqasoha. Lihatlah kepada sholat hamba-Ku, apakah dia menyempurnakan atau mengurangi. Ya, jika dia menyempurnakan, maka tulislah dia termasuk orang yang sempurna sholatnya. Namun jika dia mengurangi, sering gak sholat, bolong-bolong, sholatnya gak khusyuk, ya, kadang khusyuk pas takbir saja, rakaat kedua, ketiga gak khusyuk, kadang dia takbirnya khusyuk, ingat-ingat pas salam loh, kok udah salam aja, artinya gak khusyuk dalam sholatnya. Maka untuk menambah kesan tersebut ada dengan apa? Mengerjakan sholat sunnah. Unzuru ila sholat yang dilihat sholat hamba. Apakah dia mengerjakan amalan sunnah? Jika dia mengerjakan sholat sunnah, maka sempurnakan sholatnya itu dengan sholat sunnah. Ini yang dimaksud dengan iringilah keburukan dengan kebaikan. Kalau dulu kita sering melakukan transaksi yang haram, bekerja di tempat yang haram, bank ribawi, sering menerima uang panas, suap, sering menerima tips gitu kan, dan kita sudah bertaubat, maka salah satu cara taubatnya adalah dengan memperbanyak apa? Sedekah. Nggak perlu menjual barang-barang yang telah kita beli. Kadang mungkin kita kredit rumah, KPR, kredit mobil, ya kan? Ketika dia bertaubat, tidak harus menjual rumahnya, tidak harus menjual mobilnya,
cukup dia mengiringi keburukan itu dengan kebaikan. Tapi ingat jamaah sekalian, yang dimaksud dengan iringilah segala keburukan dengan kebaikan, syaratnya dia harus meninggalkan apa? Meninggalkan keburukan itu. Bukan pagi berbuat buruk, siang berbuat baik, malam berbuat baik, siang berbuat buruk. Itu percuma. Ini ada orang seperti ini. Dia tetap kerja di bank ribawi, ketika mendengar nasihat haram, gak boleh, ancaman seperti ini. Dengan seenaknya dia jawab, saya kan setiap hari sedekah. Gitu kan. Jadi dia tetap kerja di bank ribawi, dan dia hapus dengan apa ini? Sedekah setiap saat. Maka sedekah itu tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan ketika dia bersedekah, jangan sekalian, ya, maka apa kata para ulama? Orang yang berinfak, bersedekah dengan harta yang haram, dari hasil usaha yang haram, bagaikan dia mencuci bajunya dengan air kencingnya sendiri. Bukan membersihkan dosanya, tapi memperkeruh, memperparah. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya dia bersedekah dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbul illa thayyiban. Ya, tapi dia mempergunakan sedekah itu dengan harta yang apa? Dengan harta yang haram. Lebih parah lagi, dengan harta yang haram tersebut dia gunakan untuk menggugurkan kewajibannya. Seperti apa? Dia memiliki tabungan yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Akhirnya sudah karena bunga banknya itu banyak gitu kan. Bunga tabungnya banyak, diambil bunganya untuk bayar zakat. Diambil bunganya untuk membangun masjid. Lebih parah lagi, ketika dia menyumbang hartanya itu riya. Ya kan? Kadang bangga dia, nih, duit segepok nih 10 juta. Buat apa? Buat nyumbang masjid gitu kan. Dari mana? Dari bunga tabungan. Ya, jelas ini termasuk dosa yang sangat besar. Artinya bukan seperti pemahamannya. Yang dimaksud dengan iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Kita sudahi dulu keburukan itu, kemaksiatan itu, baru kita tambal dengan kebaikan-kebaikan. Demikian pula tatkala kita sering gibahin orang, ngomongin keburukan orang, kita pernah hasad sama orang, ini kan dosa berkaitan dengan hati. Maka untuk menghapus dosa-dosa tersebut, gantian kita bicarakan kebaikannya. Boleh, ya, kita berbuat baik kepadanya. Orang-orang yang kita hasad kepadanya, udah kita berbuat baik kepadanya. Nah ini jamaah sekalian, karena hasad itu termasuk maksiat hati yang membuat hidup kita itu sempit, jamaah sekalian. Iya, jadi ini salah satu cara untuk menghapus dosa kita adalah dengan mengiringi ya kebaikan-kebaikan. Dan di sana masih banyak sebab-sebab yang lainnya. Bagaimana agar dosa-dosa kita itu diampuni? Bagaimana agar dosa-dosa kita itu hilang? Ya, diantaranya adalah dengan bertaubat. Taubat nasuha. Ikhlas. Beriktikad untuk tidak mengulangi lagi. Punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dia masih punya niat untuk mengulangi maksiat tersebut, maka belum dikatakan taubat nasuha. Di dalam hatinya berbicara, besok juga siapa yang lakukan lagi gitu ya. Maka tidak berarti taubatnya itu. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk meninggalkan maksiat itu. Ya, dan yang keempat adalah an-nadam. Menyesali perbuatannya itu. Ketika dia mengingat maksiat tersebut, dia menangis. Dia langsung beristighfar. Bukan malah bangga. Kadang ada sebagian orang itu bangga dengan maksiat yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk perbuatan yang tercela ketika dia sudah mengenal sunnah, sudah mengenal manhaj yang hak, sudah mendapatkan hidayah, selalu mengungkit-ungkit masa lalunya. Kalau dia ketemu sama teman-temannya, ya, dia selalu mengungkit-ungkit, dulu saya ini sebagai perampok. Dulu saya itu begini-begini. Ya, dulu saya termasuk orang yang suka main perempuan. Perempuan banyak mau sama saya gitu kan. Dengan bangganya bercerita seperti itu.
Maka ini termasuk al-mujahiruna bi maksiatih. Itu orang-orang yang menampakkan maksiatnya. Ini belum dikatakan taubat nasuha. Ya. Dan ingat ya mas kalian, betapapun besar dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha, yakin pasti dosa kita itu akan diampuni. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah dia berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, termasuk kesyirikan. Kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, yakin Allah akan mengampuni dosanya. Yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum apa? Belum bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menceritakan ya, tentang pembunuh 100 nyawa. Ini orang udah bunuh berapa nyawa jemaah? 100 nyawa. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, mulai sadar dia. Mulai merasakan kejenuhan dengan pekerjaannya itu. Kenapa? Karena kalau ditanya apa pekerjaanmu? Bunuh orang. Udah berapa dibunuh? 99. Ya, akhirnya dia pun ingin sekali bertaubat. Cuma dia bingung. Kepada siapa dia harus curhat? Kepada siapa dia harus mengeluhkan diri? Maka dia pun mendatangi tokoh-tokoh. Dia datangi ada seorang pendeta itu kan bertanya, bagaimana tentang nasib saya? Saya telah membunuh sekian banyak orang. Kata pendeta ini, waduh, mana mungkin dosamu diampuni? Kamu telah membunuh puluhan orang. Allah gak mungkin mengampuni dosamu itu. Mungkin gak terima dengan jawabannya. Akhirnya pendeta itu pun dibunuh lagi. Sehingga sempurna jadi berapa orang? 100 orang. Ya. Namun dia terus memiliki intikat yang kuat untuk bertaubat. Datanglah dia kepada seorang alim. Kata orang alim ini, kalau kamu betul-betul bertaubat, tinggalkan kampungmu itu. Karena kamu tinggal di kampung yang jelek. Ya mungkin kampung rampok, kampung begal gitu kan. Pindah ke kampung sebelah. Yang di situ banyak orang-orang soleh. Ini memberikan faedah kepada kita. Kalau kita bertaubat, sudah tinggalkan komunitas-komunitas yang selalu mengarah kepada perbuatan maksiat. Ya, kalau dulu kita gabung di sebuah komunitas yang selalu meminum minuman keras, pacaran, main perempuan, bergadang, merokok, musik-musikan, maka kalau kita bertaubat, sudah tinggalkan komunitas itu. Tinggalkan teman-teman yang selalu mengajak kepada keburukan. Inilah hijrah yang hakiki ya mas kalian. Ya. Nah, akhirnya orang ini pun meninggalkan kampungnya, menuju kampung yang disampaikan oleh orang alim tersebut. Qadarullah ternyata di tengah jalan meninggal. Disitulah antara malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kata malaikat azab, enggak, dia jatahku, dia masuk neraka. Kenapa? Begitu besar dosa-dosanya. Kata malaikat rahmat, enggak, dia sudah bertobat. Ternyata diukur perjalanan yang dia tempuh, ternyata dia lebih banyak melakukan perjalanan ya untuk bertaubat. Maka Nabi SAW mengatakan akhirnya dia pun diampuni dosa-dosa dan masuk ke dalam surga. Ya ini 100 orang dia bunuh, Allah masih membuka pintu taubat. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang yang sangat beringas, bahkan selalu mengasah pedangnya untuk membunuh Nabi, yang menyiksa para sahabat yang memeluk agama Islam, yang permusuhannya luar biasa kepada Islam. Dia pun bertaubat dengan taubat nasuha. Akhirnya Rasulullah jamin dia masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Di perang Uhud dia menjadi panglima perang. Karena sebab dialah terbunuhnya sahabat itu paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena sebabnya Rasulullah SAW terluka. Karena sebab dia banyak sahabat-sahabat yang tewas pada perang Uhud. Artinya dia telah membunuh banyak sahabat. Dan dia pun bertobat dengan taubat nasuha dan Allah terima taubatnya.
Ya, artinya betapapun besar dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat dengan tobat nasuha, yakin pasti tobat kita akan diterima. Dan inilah yang disebut dengan husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yakin taubatnya itu diterima. Kemudian juga di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah melakukan amal kebaikan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Artinya, ya hendaklah kita terus memperbanyak amal soleh, amal-amal sunnah dengan berwudu, sholat, maka ini akan mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang sering berwudu ketika dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dosa dari mukanya. Ya, ketika dia sholat Jumat, ketika dia ke masjid, setiap langkah yang dia lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hal yang bisa menggugurkan dosa adalah musibah. Ujian yang kita hadapi, ujian hidup, kekurangan ekonomi, pokoknya ujian yang kita hadapi. Maka ya, kenapa para nabi dan rasul ketika mereka mendapatkan ujian itu mereka malah bersyukur, karena mereka tahu setiap ujian yang menimpa dia ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan akan mengampuni, ya, menjadi sebab dosa-dosanya itu diampuni. Nah, jamaah sekalian, jadi itu ya tentang beberapa hal yang bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Dan wasiat yang terakhir adalah ukhaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini berkaitan dengan hak-hak manusia, yaitu adalah kita memiliki akhlak yang baik. Ya, karena kita beragama bukan hanya ibadah, tapi juga kita harus memperhatikan ya akhlak yang menjadi berat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Saya kira cukup ya, tausiah yang singkat, kajian yang singkat, ya. Karena yang penting jamaah sekalian bukan memperbanyak catatan, bukan ya kita berjam-jam menghadiri kajian, bukan ya kita memperbanyak jadwal kajian. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah apakah kita sudah mengamalkan itu. Percuma kita banyak hadir kajian, tapi ternyata kita tidak mengamalkannya. Inilah ilmu yang akan menjadi bumerang buat kita. Pantas kalau Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagimu, bahkan bisa menjadi bumerang bagimu. Ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, buku kita penuh dengan catatan, maka itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan nanti di padang mahsyar adalah wa an ilmin madza amila bi. Tentang ilmu yang sudah kamu ketahui, apakah engkau sudah mengamalkan itu belum? Percuma dia banyak hadir kajian tapi ternyata akhlaknya buruk kepada orang lain. Ya, akhlaknya buruk kepada tangganya, sesama temannya. Dalam bermuamalah, orang lain selalu tersakiti dengan sikapnya. Enggak pernah bayar hutang lah, berkata kotor, ya, percuma jamaah sekalian. Inilah orang yang paling pedih azabnya. Makanya orang jahil maksiat dengan orang yang berilmu maksiat, maka dosanya itu lebih besar yang mana? Berilmu. Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu. Dia tahu ini halal, ini haram, tetapi dia tidak mengamalkannya. Wasiat Nabi disingkat, bertakwa, iringilah keburukan dengan kebaikan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya mungkin wasiat ini sudah sering kita dengar, tapi menjadi pertanyaan, sudahkah kita merealisasikan, melaksanakan wasiat tersebut atau belum? Kalau memang belum, maka hendaklah kita segera untuk mengamalkannya. Cukup jamaah sekalian, mungkin di antara jamaah yang ingin bertanya.
Silakan. Silakan yang mau bertanya. Jelas ya? Iya. Iya, silakan Pak. Terkait surat Al-Baqarah ayat 177 ada sedekah memberikan harta kepada kerabat dekat. Iya betul. Ini bagaimana hukumnya kalau memberikan sedekah pada kerabat dekat, tapi kerabat dekat ini tidak sholat, sering tidak sholat tapi janji-janji, kemudian kewajiban sedekah itu masih jalan apa? Iya. Maka dalam hal ini kita kaitkan dengan wasiat yang ketiga. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tetap kita mempergauli mereka dengan cara yang baik. Dan inilah salah satu kaidah dasar kita dalam bermuamalah. Ketika orang itu berbuat zalim kepada kita, kita tidak boleh membalas kezalimannya. Makanya hadis yang menyatakan ya al-kibru lil mutakabbiri shadaqah. Pendengar kan nih? Jadi kita sombong kepada orang yang sombong adalah apa? Sedekah. Pernah viral hadis ini gitu kan? Jadi kita sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Ini jelas bukan hadis jamaah sekalian. Hadisun babil. Menyalahi hadis Nabi SAW, la dororah wa la dirarah. Artinya kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Jadi ketika ada keluarga kita yang tidak baik dengan kita, bukan berarti kita membalas keburukan dengannya. Ya, dari sinilah ya tetap kita praktekkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Berkaitan dengan pertanyaan ini, maka justru ini kita jadikan sebagai lahan untuk berdakwah, menasihati dia. Artinya ketika dia butuh uang sama kita, butuh bantuan, butuh sedekah, uluran tangan dari kita, kita masuk di sini. Artinya nggak apa-apa, kita syaratkan, nggak apa-apa saya akan memberikan kamu uang, tapi dengan syarat kamu harus rajin apa? Rajin sholat. Ya, udah tinggalin namanya rokok. Saya kasih duit, awas dibeli rokok. Saya kasih lagi. Berikan ancaman-ancaman seperti ini. Ya justru kita masuk di sini gitu kan. Ya. Dan ternyata kita kasih ke dia. Begitu kan. Ternyata besok-besok begitu lagi. Kita udah kasih sedekah gitu kan, tapi ternyata hanya janji-janji doang gitu kan. Tetap uang itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, tetap dia nggak sholat. Tetap dia menggunakan uang itu untuk minuman keras misalnya, hanya dihabiskan untuk nongkrong dan yang lain, main game, ya, maka apakah kita harus memberikan lagi? Jawabannya tidak. Kalau kita sudah tahu orang itu susah diatur gitu kan, udah kita menghentikan sedekah kepada dia, kita berikan kepada orang yang lebih bermanfaat, ya, karena memang awal yang pertama kali ketika kita mendapati ada orang yang menyimpang, baik itu keluarga kita ataupun orang lain, adalah memberikan nasihat. Tapi kalau kita sudah tempuh cara seperti itu, ya tentu dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan lemah lembut, ya sudah, kewajiban kita selesai. Udah, jangan diberikan lagi. Begitu Pak. Nah, iya. Dalam hal itu kan kita nggak boleh saling menolong dalam keburukan. Iya. Tapi di dalam keluarga saya sendiri itu orang tua sedang melakukan aksi riba. Mereka itu sebuah mobil. Iya. Terkadang di setiap cicilan itu minta bantuan dari tambahan untuk membayar dalam cicilan tersebut. Karena terkadang ingin membantu, tapi dalam hal keburukan. Jadi gimana solusinya? Iya. Solusi yang paling ideal, kalau antum misalnya punya rezeki, lunasi mobilnya. Iya, karena ini jamaah sekalian, bentuk menolong orang lain agar tidak terjerat hutang riba adalah melunasi hutang-hutangnya. Tentu harus ada hitam di atas putih, perjanjian.
untuk tidak mengulangi lagi. Jadi mungkin nanti kita akan bahas hadisnya, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan hadis ini berbicara masalah hutang, ya. Makanya tingkatan yang paling tinggi adalah kita memberikan hutang kepada orang lain. Ketika ada orang datang membutuhkan kita, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pinjaman, mungkin karena istrinya sesat segala macam, maka berikan dia pinjaman. Ya. Tingkatan yang kedua yaitu, ya, setelah kita memberikan pinjaman, dia mau ganti setanggal 1 gitu kan, ternyata kita lihat dia nggak punya duit, maka kita berikan apa? Tempo. Udah nanti aja, bulan depan aja. Ingat, memberikan tempo tanpa ada tambahan. Kalau ada tambahan, zalim namanya, riba nasiah namanya. Tingkatan yang ketiga, 2 bulan berikutnya kita tagih mana? Untuk apa? Udah kepake. 3 bulan berikutnya mana? Katanya mau bayar. Karena baru kena musibah. Maka yang ketiga adalah, udah kalau gitu saya ikhlasin. Ya, termasuk juga, ya, dalam hadis ini memberikan kemudahan kepada orang lain adalah membayarkan hutang-hutangnya. Artinya ada orang lain berhutang begitu kan, kita bayarin hutangnya. Ini paling ideal. Artinya kita, ya, lunasi hutang-hutangnya. Nah, makanya ada di sebagian lembaga itu menolong orang dalam hal seperti ini. Kadang yang namanya riba begitulah gitu kan. Ada orang punya hutang 10 juta, dia harus bayar 30 juta. Dia harus bayar hutang pokoknya, hutang apa namanya, dendanya, bunganya, jadi segitu. Ya kalau dibiarin terus, udah terus, ya udah kita apa namanya bayarin semuanya dengan catatan dia harus tidak mengulangi lagi, hitam di atas putih. Ya, nah, bagaimana sikap kita dengan orang tua yang seperti ini? Kalau kita melunasi kan nggak punya duit, gitu kan? Maka ya bolehkah kita selalu memberikannya? Boleh. Ya, kita berikan dia, artinya tetap kita sampaikan. Ya, artinya jangan diulangi lagi, gitu kan? Dan ini harus komitmen ketika kita berikan ke dia, ya, karena kalau misalnya kita tidak berikan, kemudian dia menunda sebulan 2 bulan, pasti akan membayar apa ini? Bayar denda, begitu. Makanya lebih ideal lagi kalau misalnya itu baru dia ngambil sebulan 2 bulan, ya sampaikan kepada bapak kita, udah jual aja, gitu kan? Ya, itu paling ideal gitu kan. Tapi kalau misalnya tinggal setahun, beberapa bulan lagi, udah kita lunasi biar selesai dari masalah itu. Tetap setiap kali kita berikan, kita sampaikan untuk meninggalkan. Ya, ini di sini kita bukan termasuk ta'awun 'alal ismi, bukan termasuk tolong-menolong dalam keburukan. Ya, yang termasuk tolong-menolong dalam keburukan justru kita memudahkan dia untuk ngambil ke showroom gitu kan. Pak, ini saya punya kenalan nih gitu, karena kita anterin, saya ngasih DP-nya. Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau melunasi utang-utangnya itu, ini diperbolehkan. Begitu Pak, jelas? Nah, ada lagi? Kita cukupkan. Semoga kajian ini bermanfaat, ya, dan kita terhindar dari dosa-dosa riba yang mungkin ini adalah termasuk dosa besar yang berat untuk kita tinggalkan. Ya, tapi tentunya yang pertama adalah awal dengan niat, keinginan, usaha, semangat untuk meninggalkan itu semua. Yakin tentang ayat tadi, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa meninggalkan dosa-dosa tersebut, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.